Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Jadi, kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin memberikan dan mempengaruhi pengikutnya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Dalam kepemimpinan organisasi ada beberapa jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang. Contoh orang yang paling tepat adalah menurut saya presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Karena dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Soekarno mampu menarik simpati masyarakat untuk berjuang bersamanya untuk kemerdekaan Indonesia. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah sebuah kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan berada di tangannya. Orang yang paling tepat dalam kepemimpinan otoriter adalah menurut saya Fidel Castro, Presiden Kuba. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam referensi yang saya baca, artikel-artikel yang saya baca, Fidel Castro adalah salah satu pemimpin yang otoriter karena pada masa dia memimpin, semua kebijakan dan keputusan berada di tangannya. Apalagi jika kita lihat Kuba adalah negara komunis, yang dimana negara komunis ini banyak sekali melahirkan pemimpin-pemimpin yang otoriter seperti Stalin di Soviet, Kim Jong-un yang di Korea Utara, dan Mao Zedong di Cina. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan yang demokratik. Gaya kepemimpinan ini cenderung menyelesaikan sebuah masalah dalam satu organisasi secara bersama-sama. Kalau dicontohkan, banyak sekali pemimpin yang bergaya demokratik, terutama di negara-negara barat yang dimana sistem sebuah pemerintahannya adalah republik demokrasi. Apalagi kultur di daerah-daerah barat seperti menjunjung freedom of speech atau kebebasan menyampaikan pendapat dan menghargai sebuah pendapat, sangat jauh berbeda dengan negara-negara komunis, yang dimana di negara-negara komunis banyak sekali menciptakan atau melahirkan pemimpin yang otoriter, sedangkan di negara-negara barat banyak sekali menciptakan atau melahirkan pemimpin-pemimpin yang demokratik. Itu mungkin dikarenakan kultur dan sistem pemerintahannya yang demokrasi. Lalu yang keempat adalah kepemimpinan bergaya moralis, di mana kepemimpinan ini mampu menghargai bawahannya dan biasanya sangat sopan. Pemimpin bergaya seperti ini mungkin orang yang dapat mencontohkan atau menjadi rujukan adalah menurut saya Nabi Muhammad SAW, karena dalam kepemimpinannya beliau mampu bersikap baik kepada pengikutnya dan bawahannya, bahkan lawan debatnya pun Nabi Muhammad bersikap sopan. Seperti salah satu cerita yang mengisahkan beliau saat salah satu kelompok orang dari Quraisy ingin berdebat dengan Nabi Muhammad, di mana saat kelompok Quraisy tersebut datang ke tempat Nabi Muhammad, karpet yang menjadi alas untuk orang-orang tersebut tidak cukup. Lalu dengan kebijaksanaannya Nabi Muhammad melepaskan sorbannya
untuk dijadikan alas tersebut. Jadi menurut saya Nabi Muhammad adalah contoh orang yang paling tepat dengan gaya kepemimpinan moralis tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.